Pak Prabowo tolong dan dieksekusi iki Pak Prabowo ning Semarang iki. Mbuh iki Ganjar iki, mbuh iki gak roh aku. Tenggelamkan Ganjar. Tenggelamkan Ganjar. Tenggelamkan PDIP. Hah? Sekarang udah banjir di mana-mana. Grobogan, Pati, Demak, Pekalongan, pokoknya ada sekitar 9 kabupaten yang mengalami atau terdampak banjir teman-teman di daerah Jawa Tengah. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang ada di Jawa Tengah diberikan sebuah ketabahan ya, dan semoga bantuan-bantuan pemerintah segera hadir, bansos-bansos yang dulu lame turun kembali begitu. Teman-teman nggak usah nyariin Pak Ganjar sudah nggak menjabat, Pak Ganjar nggak ada kewenangan. Sekarang ada PJ gubernurnya. Kalau Pak Ganjar hari ini mungkin masih menjabat, mungkin beliau sudah turun sat begitu. Karena hari ini Pak Ganjar nggak punya kewenangan lur. Jadi kalian nggak usah nyariin Pak Ganjar ya. Pemilu aja bagi-bagi bansos ya, jumlah bansosnya aja melebihi angka bansos COVID. Sekarang yang lagi kebanjiran sudah 11 hari belum dapat bansos sama sekali. Kemana ngumpet 12 hari sampai sekarang banjir. Laporan sama gua, sono sama Jokowi laporannya sama gua. Ayam sisa-sisa bansos kemarin. Tenggelamkan Ganjar. Tenggelamkan Ganjar. Tenggelamkan PDIP. Hah? Sekarang udah banjir di mana-mana. Mana Pak Ganjar? Mana Pak Ganjar? Pak Ganjar ngapain? Ngacak lo. Pak Prabowo. Ini pendukung Pak Prabowo perlu bantuan iki Pak Prabowo. Semarang yo banjir iki infone Pak Prabowo. Semarang butuh bantuan Pak Prabowo. Langsung Pak Prabowo turunkan bantuan, Semarang banjir iki infone. Kenapa yang mengirimkan dana PDIP? Kok enggak yang ngirimkan dana PDIP malahan mandor ya. Pengawasku ngomel. Ganjar atau Prabowo? Ganjar atau Prabowo? Ya Prabowo toh. Ganjar toh. Pilih Janggar atau Prabowo? Aku pilih Janggar. Aku pilih Prabowo. Pak Prabowo tolong dan dieksekusi iki Pak Prabowo ning Semarang iki. Hello. Jateng setiap tahun memang banjir. Tapi nggak separah ini loh. Selama 10 tahun dipimpin Pak Ganjar, banjir masih aman terkendali, bro. Tidak separah ini. Tahun ini karma. Karena pengkhianatan warga Jateng. Paham nggak? Setiap ada banjir, ada bencana, Pak Ganjar selalu satset langsung datang ke TKP. Nggak peduli tengah malam, cari solusi. Sekarang PJ gubernur mana? Bansos mana? Hello. Loh, Boyolali tempatku kok aman mas bro. Loh, kamu Boyolali mana? Boyolali mana kok aman? Perasaan Boyolali juga udah tenggelam ini. Ada orang yang bilang aku Boyolali aman katanya. Padahal semua udah tenggelam kan? Piye? Aman di mana bro? Kok bisa tempatmu aman? Oh alah. Kudune Ganjar izin. Lah nyapa Ganjar izin? Syukur alhamdulillah selama 10 tahun dipimpin Pak Ganjar, Jateng banjir masih terkendali. Berarti alam mendukung Pak Ganjar ya. Dan saat ini adalah teguran karena warga Jateng telah mendolimin Pak Ganjar. Di mana selama ini setiap ada bencana di Jawa Tengah,
Pak Ganjar langsung satset tas mengurus para korban, ya, langsung ke TKP. Nah sekarang gimana? Penak zaman Pak Ganjar toh? Katanya Jawa kebanjiran, Sumatera Barat kebanjiran, sampai Sumatera Selatan itu ada putus jalan itu. Siapa mau disalahkan? Jangan menyalahkan alam, salahkanlah waktu. Coba kalau itu kebanjiran waktu sebelum pemilu kemarin, pasti banyak bantuan ke sana. Nah, Ini mana? Udah selesai pemilu, udah habis duitnya untuk bansos kemarin, jadi nggak ada lagi. Itu masalah waktu. Itu sih banjirnya kok sehabis pemilu. Coba sebelum pemilu kan banyak bantuan datang ke sana. tapi parah lah Jawa Tengah itu. Mikir, Banjirnya itu parah teman-teman. ya. Begitu perkataan saya itu sangat nusuk itu. Makanya SDM sumber daya manusia itu kita di Indonesia ini masih rendah, masih miskin. Curah hujan tinggi, sungai meluap, tanggul jebol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa bareng-bareng ya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sabar, Saudara-saudara Pak Ganjar. sekalian, Datang mencarimu. Allah mengancam setiap orang yang berbuat curang lewat firman-Nya, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang berbuat curang. Dalam sebuah hadis, Allah lebih mempertegas lagi ancaman tersebut lewat sabda Rasulnya, man ghassana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat tipu daya, berbuat curang, maka dia tidak tergolong umat kami, kata Rasulullah SAW. Terlebih lagi jika kecurangan itu terjadi dalam pemilu, karena pemilu yang akan menentukan nasib bangsa dan negara, nasib 280. Habis. Belum selesai dalilnya. Kudus, Demak, Jepara, Purwodadi, Grobogan, selamat. Selamat. Pilpres kalian banjir bansos. Sampai kalian teriak-teriak, berdoa, tenggelamkan Banteng, tenggelamkan Ganjar, tenggelamkan Banteng, tenggelamkan Ganjar. Selamat, sekarang kalian yang tenggelam. Doa yang baik akan kembali kebaikannya kepada kita. Doa yang buruk akan kembali keburukannya kepada kita. Waktu Pilpres kalian banjir bansos. Setelah Pilpres kalian tenggelam, mintalah bansos kepada alin kalian. Aduh. Oke. Kangge Mas Ganjar, ikhlaskan Mas, legowo, supaya bencana-bencana di Jawa Tengah segera selesai. Amin amin. Ekonomi Mas supaya Ganjar jalan lagi. 10 tahun menjabat menjadi gubernur Jawa Tengah, mati-matian bekerja keras untuk masyarakat Jawa Tengah dari 2013 sampai 2023. 2024 masyarakat Jawa Tengah justru mati-matian ingin menenggelamkan Mas Ganjar. Betul, Mas Ganjar tenggelam pada 2024. Tapi mereka juga tenggelam. Banteng tidak tenggelam. Walaupun kalian berdoa dan teriak-teriak setiap hari tenggelamkan Banteng, Banteng tetap tidak tenggelam. Kenapa bisa seperti ini? PDI yang Mas Ganjar sudah selesai masa purnanya menjadi gubernur Jawa Tengah 2023. Jawa Tengah ditinggal Mas Ganjar baru 1 tahun. Hasilnya semoga banjir lekas membaik, dan semoga kalian juga mendapatkan bansos-bansos seperti waktu pemilu. Oke, saudara-saudaraku yang sabar, selamat menunaikan ibadah puasa. Merdeka. Ini untuk Pak Ganjar, Pak Mahfud, Pak Anies Baswedan. Kalau Cak Imin enggak usah lah.
Tolong Pak, saya minta tolong banget. Maafkan orang-orang yang kemarin teriak-teriak tenggelamkan Ganjar, tenggelamkan PDIP. Tolong maafkan mereka, termasuk si Jokowi yang telah mengkhianati PDIP. Saya kasihan pendukung-pendukung dari Bapak, dari Pak Ganjar, Pak Mahfud yang ikut terkena imbas dari doa-doa mereka. Mereka kan berdoa, tenggelamkan PDIP, tenggelamkan Ganjar. Lah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirimkan. Di Demak kemarin banjir, Semarang banjir, ini di Sampang ini. Madura Sampang, Sampang, Madura. Allahu Akbar, semoga. Itu kan mengerikan, belum di Medan, di Muara Teweh. Mereka tuh dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Hanya Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Pak Anies yang bisa menghentikan laknat Allah ini, Pak. Itu menurut saya ya, menurut kalian kan terserah kalian. Yang kasihan kan orang-orang yang mendukung Bapak, yang mendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud, Pak Anies. Mereka kena imbasnya jadi korban. Kalau pendukung kaum bansos itu kan memang doa mereka, tenggelamkan. Lah sudah tenggelam kan, biar mereka puas. Saya ini bukan bersukaria di atas penderitaan orang lain. Enggak, itu kan doa mereka. Tenggelamkan, ayo tenggelamkan. Nah, ditenggelamkan kan? Tahu rasa Alenteng, Macan Asia. Mana ini Sampang banjir loh. Mana nih penyembah bansos? Takbir. Ini gerobokan Kecamatan Gubuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dan sebangsa memerogi dari yang sampai peloroti, semoga panjenengan semua mendapatkan rezeki yang melimpah, umur yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin amin ya rabbal alamin. Semoga di puasa yang hari ke-8 ini panjenengan semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Ramadan. Terkhusus buat saudaraku yang ada di Gubuk Gerobokan Jawa Tengah, semoga panjenengan semua diberikan ketabahan, kesabaran dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala, banjir bandang. Saya tidak sedang mengkritik siapapun. Yang agak miris adalah satu, di saat Pilpres pemerintah jor-joran mengeluarkan bansos, tapi begitu terjadi bencana alam seperti banjir yang ada di Gerobokan, Demak, Kudus, bansos tidak turun. Ini gimana gitu? Miris ya sebenarnya. Semoga ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudaraku yang ada di Demak, Kudus, Gerobokan, Sampang yang sekarang lagi dilanda banjir bandang, semoga diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya tidak sedang mengkritik siapapun, tapi chef Demak, chef Gerobokan, chef Kudus, chef Sampang, Madura, ya. Ayo kita berdoa bersama untuk keselamatan beliau-beliau yang ada di sana. Semoga beliau diberikan ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam marah, salam kare kampati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum, selamat siang semuanya, sahabat Gamaku, dimanapun Anda berada, yang di luar negeri maupun yang ada di Indonesia. Salam 3 jari, salam santun dari saya. Salam, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya mau mengomentari ibu ini nih. Iku tandane Ganjar itu tandane Ganjar ora pecus kerjo. Maaf ya para netizen. Maaf, hampura banget. Bukannya saya sok bener, bukan ya. Ini sih maaf. Sebelumnya maaf
Maaf, ayo ngomongnya terus. Segala musibah yang di Jawa Tengah itu banjir. Jangan menyalahkan Pak Ganjar kerja ora pecus, jangan. Karena setiap musibah itu datangnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang penguasa seluruh alam, penguasa seluruh jagat raya itu Gusti Allah. Ya. Kalaupun ada bencana banjir, teriaklah minta tolong ke Pak Jokowi atau ke Pak Prabowo. Karena kemarin-kemarin kalian kan banyak mendukung Pak Prabowo ya. Suara Pak Ganjar kan gak ada, semuanya buat Pak Prabowo. Jadi daerah Jawa Tengah yang terkena banjir itu jangan menyalahkan Pak Ganjar. Contoh, saya ini orang Cirebon. Kemarin Cirebon Timur ya, kemarin Cirebon Timur itu banjir. Karena apa? Kalau nggak salah sih itu sungai apa itu jebol tanggulnya. Karena perkampungannya ada di bawah, sungainya ada di atas. Masa itu Cirebon Timur banjir kita juga mau menyalahkan Pak Ganjar? Ya enggak dong. Cirebon, itu kan sudah takdir dari Gusti Allah. Nggak boleh ngomong gitu ya Bu ya. Pak Ganjar itu orangnya baik, biarpun saya bukan orang Jateng ya, menilai orang itu dari hati nurani. Nih orang-orang yang suka pada menghina Pak Ganjar ya, ingat, kalau yang menjaga Pak Ganjar siang dan malamnya nggak terima, itu semua berbalik pada kalian bro, yang suka menghina Pak Ganjar ya. Dan setiap musibah itu adalah takdir dari Gusti Allah, bukan ciptaan manusia. Sebaliknya manusia juga ciptaan Gusti Allah ya. Ibu tolong jangan melecehkan Pak Ganjar lagi. Beliau itu kasihan loh, orang yang baik. Tapi subhanallah ya, kenapa orang sebaik Pak Ganjar itu banyak yang menghina. Tapi nggak apa-apa, segala sesuatu itu Allah yang tahu, bukan manusia. Nanti akan tiba waktunya sendiri. Dan sekarang juga bencana itu datangnya dari Allah, bukan dari Pak Ganjar. Ya. Yang teriak yang kemarin dari kubu sebelah yang kampanye kemarin teriak-teriak tenggelamkan Banteng, tumbangkan Banteng. 2024 tumbangkan Banteng, tenggelamkan Banteng. Ingat ya bro, Banteng itu bukan sekedar partai, bukan. Tahu kan arti dari Banteng itu apa? Banteng itu penjaga demokrasi negara Republik Indonesia. Oke. Jadi kemungkinan sebelum Banteng ditenggelamkan, ya Allah itu sudah memberi jawabannya di tahun 2024. Astagfirullahalazim, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa hamba ya Allah. Ya, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun di Jawa Tengah ada musibah banjir, jangan menyalahkan Pak Ganjar ya. Saya pribadi mohon maaf, barangkali saya ada kata-kata salah ya. Siapapun presidennya, Pak Anies atau Pak Prabowo ataupun Pak Ganjar, siapapun presidennya, masyarakat tetap cari makan sendiri, cari uang sendiri. Yang penting satu, presidennya merakyat dan peduli dengan rakyat kecil ya. Jangan mementingkan pejabat, pejabat mah sudah kaya. Pejabat mah sudah kaya ya. Jadi pilih pemimpin yang merakyat ya. Jangan milih presiden yang mementingkan pejabat. Jadi kantor aku. Ya udah ya, buat semuanya tolong jangan banyak menghina Pak Ganjar. Udah. Karena semua ucapan dan hinaan itu akan berbalik kepada diri kalian sendiri. Oke.
Selamat siang buat semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Udah, banyak bacot. Pusing aku banyak bacot. Enggak teman-teman ya. Jadi sulit kalau kita tidak mengaitkan segala sesuatunya dengan, artinya begini, ada sebab dan juga ada akibat. Itulah yang selalu berkaitan dengan apapun yang terjadi di dunia ini. Apalagi kalau masyarakat Jawa sering mengaitkan A dengan B, kejadian ini dengan ini. Memang seperti itu. Sulit kalau kita tidak mengaitkan itu semua. Oke, karena curah hujan tinggi. Oke. Kemudian beberapa sungai meluap, tanggul jebol. Memang itu terjadi begitu saja. Apa tidak ada sebab akibat? Apakah tidak ada kesalahan-kesalahan dari manusia itu sendiri? Ya, ingat, dari dulu sampai sekarang kita percaya bahwa sebuah kata-kata itu adalah doa yang bakal menjadi sebuah kenyataan. Oke, kalian berpikir secara logis, ini curah hujan, ini tanggul jebol, ini sungai meluap. Silakan. Ya, silakan. Itu hak kalian untuk mengungkapkan itu semua. Tetapi sekali lagi kata-kata adalah doa. Saya jadi merinding teman-teman ketika pemilu kemarin, kampanye kemarin, sering kita jumpai tenggelamkan Ganjar, tenggelamkan PDI Perjuangan. Kalian tahu nggak? Basis pendukung Ganjar, PDI Perjuangan itu terbesar ada di Jawa Tengah. Terbesar itu ada di Jawa Tengah. Ketika Jawa Tengah diserang oleh bansos. Bahkan menurut statistik, Jawa Tengah itu paling tinggi penerimaan bansosnya. Hingga kemudian mereka teriak-teriak tenggelamkan. Alhasil hari ini teman-teman, kita bukan untuk menertawakan kejadian ini teman-teman, enggak. Tapi minimal ini menjadikan sebuah pelajaran dan juga introspeksi diri ke depan. Jangan asal bicara, jangan asal ngomong. Karena kata-kata kita adalah sebuah doa. Alhasil hari ini Jawa Tengah teman-teman, mereka menderita, ekonomi terganggu, Grobogan, Pati, Demak, Pekalongan, Semarang, kita lihat banjir begitu besar. Saya berpikir ketika saya memposisikan diri sebagai Pak Ganjar Pranowo, oke, ketika pemilu, inilah daerah yang akan menjadi penyokong terbesar saya. Begitu besar harapan Pak Ganjar kepada Jawa Tengah untuk memberikan suara terbanyak kepada beliau. Namun pada akhirnya apa? Kekecewaan itulah, kekecewaan yang terjadi karena orang-orang yang dipercaya tiba-tiba memberikan sebuah pengkhianatan. Saya memposisikan diri sebagai Pak Ganjar Pranowo, betapa kecewanya saya dengan orang-orang yang saya cintai dulunya, saya sayangi, tiba-tiba melakukan sebuah pengkhianatan. Ini bukan hal kecil. Doa seseorang yang terzolimi oleh jutaan orang itu bisa saja menjadi sebuah pengkabulan, kabul. Baik teman-teman, ya kita jadikan ini sebuah hikmah, pelajaran ke depan, agar tidak hanya sekedar ngomong kita. Jangan asal bicara. Oke, selama Pak Ganjar menjabat ada banjir, sering kali banjir, tetapi nggak separah ini teman-teman, karena Pak Ganjar segera turun untuk satset mengatasi banjir. Ya terakhir kita doakan teman-teman, semoga banjir di Jawa Tengah sudah berapa hari nih ya, 10 hari lebih, segera teratasi, pemerintah segera turun tangan, ya bantuan segera turun tangan, ya mungkin melalui bansos yang kemarin sebelum pemilu harusnya, ya semoga mereka semua diberi ketabahan dan ketentraman. Ini adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, ya. Jadi teman-teman, ayo kita doakan sama-sama Jawa Tengah, semoga ini semua segera berlalu teman-teman. Ekonomi bisa jalan kembali, anak-anak bisa sekolah kembali,
transportasi bisa lancar kembali. Kita tidak ingin ini terjadi begitu lama teman-teman ya, segera teratasi. Baik ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.